Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bersama kita kelas C dari PPG Prajabatan FKIP Unila gelombang 1 tahun 2024. Di sini kelompok 6 bakal membahas teori psikososial yang akan dibawakan oleh saya, Rantia Depuspita, dan saya tidaklah sendiri bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Arina Hoirunisa dan Arvina Frida Karela. Sebelumnya kalian pada tahu belum apa itu teori psikososial? Jika kalian sebelumnya pernah mendengar tapi tidak tahu apa itu pengertiannya, mari kita bahas di sini bersama-sama. Teori psikososial ini diangkat dari Kamus Besar atau Kamus Lengkap Psikologi, yaitu diartikan sebagai sesuatu yang menyinggung dari hubungan sosial atau mencakup dari faktor-faktor psikologis manusia. Menurut pakar ahli yang berkebangsaan Jerman, Amerika, yaitu Erik Erikson, mengatakan bahwa psikososial adalah istilah yang mengacu atau mencakup pada hubungan pikiran, perilaku, dan kesehatan mental seseorang terhadap kebutuhan atau tuntutan kehidupan. Jadi menurut dari pakar tersebut bahwa psikososial ini sangatlah membentuk nantinya menjadi karakter seseorang itu dari sikapnya, perilakunya, akhlaknya, bahkan dari kesehatan mental dari manusia itu sendiri. Nah, ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Salah satunya adalah konflik. Konflik ini sendiri terjadi di setiap tahapannya, di setiap ranah usianya, selalu memiliki perbedaan dari jenjang usia, jenjang kesulitan atau masalah hidupnya pasti berbeda-beda dan mempengaruhi kehidupan seseorang itu. Dan selanjutnya yaitu perkembangan identitas ego. Perkembangan identitas ego ini yang dimaksudkan adalah setiap manusia memiliki ego dan tingkatan level yang masing-masingnya berbeda, dan juga dapat terus berubah-ubah seiring dengan situasi hati, situasi kondisi sekitar, dan juga faktor itu mempengaruhi karena adanya informasi baru dan juga pengalaman serta interaksi sehari-hari ia terhadap orang lain. Tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson, ada beberapa tahapan perkembangan psikososial. Yang pertama adalah tahap membangun kepercayaan pada bayi baru lahir sampai dengan 18 bulan. Jadi pada bayi baru lahir sampai dengan usia 18 bulan, ini adalah masa di mana bayi tersebut mengendalikan dirinya untuk memberikan kepercayaan kepada lingkungan sekitarnya, baik kepada orang tuanya, neneknya, atau lingkungan di keluarga yang lainnya. Ketika bayi merasa nyaman, maka bayi akan anteng, akan merasa bahagia. Pun sebaliknya, ketika bayi tidak percaya dengan lingkungan sekitarnya, maka bayi akan merasa tertekan, menangis, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tahap membangun anatomi pada usia 18 bulan sampai dengan usia 3 tahun. Pada tahap ini, pada seorang anak, itu anak akan berusaha untuk mengendalikan dirinya, sudah mampu untuk lebih mandiri dalam berbagai hal, seperti mampu bermain sendiri, makan secara mandiri, atau ke toilet secara mandiri. Itu pada tahap di usia 3 tahun. Dan ini kita harus memberikan kepercayaan kepada anak kita bahwa mereka mampu untuk melakukan segala sesuatu secara mandiri. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap inisiatif pada usia prasekolah dari usia 3 sampai dengan 5 tahun. Inilah kenapa pada usia ini biasanya anak-anak akan cenderung memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada orang tua atau kepada orang-orang di lingkungan sekitarnya, pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai hal, dan di sini tugas kita adalah untuk memberikan jawaban yang membuat anak kita merasa puas dengan jawaban yang kita berikan kepada anak-anak kita ketika mereka bertanya. Nah, ketika anak-anak bertanya, itu artinya anak-anak sudah
muncul inisiatif, sudah muncul rasa keingintahuan akan segala sesuatu. Dan ini tugas kita untuk memberikan kepercayaan kepada anak kita bahwa mereka sudah memiliki kepercayaan diri untuk bertanya berbagai hal. Kemudian tahap merasa mampu pada usia sekolah. Pada tahap ini anak-anak sudah merasa mampu untuk mengemban secara sosial. Mereka sudah mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekolah, dengan teman-teman di sekolah, dengan guru dan lain sebagainya. Dan mereka juga sudah mampu untuk bersaing secara akademik. Artinya mereka sudah siap mental untuk bisa belajar secara akademik. Itu pada tahap usia sekolah usia 6 tahun sampai dengan 11 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap membangun identitas di usia remaja, yaitu usia 12 sampai dengan 18 tahun. Ini adalah usia-usia yang sangat riskan, yang kita harus memberikan ruang kepada anak-anak remaja kita untuk mereka mencari jati diri mereka, akan dibawa kemana diri mereka itu. Nah, di sini tugas kita sebagai pendidik, sebagai orang tua adalah untuk mendampingi anak-anak, untuk membuat mereka percaya diri dengan jati diri yang mereka punyai. Ini tugas kita bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap menjalin kedekatan di usia dewasa, yaitu pada usia 19 sampai 40 tahun. Pada usia ini seseorang akan mulai memikirkan tentang pernikahan, tentang hubungan-hubungan dengan masyarakat, bagaimana caranya bergaul dengan masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap usia dewasa, yaitu pada usia 40 sampai dengan 65 tahun, seseorang akan berpikir bagaimana caranya untuk memberikan kontribusi banyak kepada lingkungannya, baik itu kontribusi di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah, atau juga di lingkungan tempat bekerja. Kemudian di tahap kematangan di usia 65 tahun, pada umumnya seseorang akan merefleksi diri atas apa yang sudah dilakukan di usia muda. Artinya ketika mereka merasa puas dengan apa yang mereka lakukan, maka mereka akan puas dengan diri mereka saat ini. Dan sebaliknya ketika mereka tidak merasa puas atau ada sesuatu yang tidak baik dilakukan oleh di masa muda, maka cenderung pada usia ini seseorang akan merasa menyesali apa-apa yang sudah dilakukan di usia sebelumnya. Setelah dijelaskan tahapan-tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson, kita dapat mengerucut pada tahap merasa mampu pada usia sekolah 6 sampai dengan 11 tahun, di mana pada usia ini yaitu biasanya anak berada di bangku sekolah dasar SD kelas 1 sampai dengan SD kelas 6. Pada usia sekolah ini, mereka harus menghadapi tantangan sosial seperti berinteraksi bersama teman-teman sebayanya, berinteraksi kepada guru, dan lain sebagainya. Dan juga tantangan akademik, di mana siswa saling berkompetisi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam fase ini, bagi mereka yang berhasil melewatinya, maka mereka merasa berkompeten dan akhirnya membentuk kepercayaan diri yang tinggi. Sementara bagi mereka yang gagal, mereka akan tumbuh dengan kepercayaan diri yang rendah dan jadi kurang bisa menghargai diri sendiri. Nah, lantas bagaimana cara kita untuk menanggapinya? Apa yang harus guru lakukan pada tahapan ini? Nah, yang pertama, guru harus membangun komunikasi yang baik terhadap siswa, karena membangun komunikasi yang positif dapat membuat siswa menjadi lebih berharga, menjadi lebih merasa diperdulikan oleh guru, sehingga memunculkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, dan juga membantu anak untuk membangun hubungan sosialnya, baik berkomunikasi kepada guru, cara berkomunikasi kepada siswa, jadi terbentuk dan terlatih. Nah, selain itu juga bisa dengan rutin berdiskusi dan memberikan kesempatan berbicara kepada siswa. Kenapa harus rutin berdiskusi? Karena berdiskusi itu dapat melatih anak untuk berani mengemukakan pendapatnya, sehingga si anak ini merasa percaya diri, dan juga dapat melatih anak untuk berani membuat keputusan sehingga tidak bergantung terhadap orang lain.
Dan kesempatan berbicara juga harus terus kita gali ya. Ketika berdiskusi, kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada anak, atau anak yang bertanya kita lemparkan jawaban juga kepada anak, sehingga tumbuh aktif diskusi tersebut. Selain itu, ada juga memberikan reward atau pujian dengan cara yang benar. Maksudnya dengan cara yang benar itu seperti apa? Yaitu memberikan reward atau pujian sesuai dengan kadarnya. Ketika anak mendapatkan nilai yang baik, mencapai tujuan pembelajaran yang baik, kita boleh memberikan reward seperti pujian bahwa kamu berhasil dan kamu pintar dalam mencapai tujuan pembelajaran ini, nilai kamu baik, perlu ditingkatkan lagi dan terus dikembangkan, ya seperti itulah kurang lebih. Nah, itu dapat membuat anak merasa dihargai atas hasil yang dicapai. Namun kita juga harus lihat, tidak perlu kita berlebihan, karena nanti takutnya dapat membuat si anak merasa saya sudah bisa, saya tidak perlu, dan sebagai itu. Nah, jangan sampai menumbuhkan sikap yang seperti itu ke anak karena pemberian pujian yang tidak benar tersebut. Kemudian kegagalan pun akhir dari segalanya. Nah, ada siswa yang bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, ada siswa yang mungkin belum dengan baik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kita bisa memberikan motivasi kepadanya dan memberikan penghargaan atau reward bahwa proses pelajaran dia bagus, walaupun hasilnya mungkin belum baik, tapi tidak apa-apa. Sudah mau belajar, sudah berproses, itu pun hal yang baik. Atau kita bisa juga memberikan pemahaman mengenai kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Bisa kok kita nanti raih di pembelajaran selanjutnya atau di pembelajaran lainnya gitu. Sehingga tidak membuat anak itu menjadi kepercayaan dirinya menurun atau runtuh karena akibat kegagalan tersebut. Nah, kita juga harus tahu nih apa saja faktor keberhasilan untuk perkembangan psikososial pada tahap usia sekolah. Nah, di sini anak mulai mendapatkan penilaian dan kritik, di mana anak ketika mendapatkan penilaian dapat menjadi faktor keberhasilan. Ketika kita sesuai nih, si anak sukses dalam pembelajaran ini, kita berikan nilai baik, kita berikan penilaian, maka dia akan termotivasi untuk, wah, saya harus lebih baik lagi nih di pembelajaran yang lainnya. Atau ketika mereka ada yang tidak mencapai dengan baik nilainya, maka kita bisa juga memberikan kritik yang membangun, sehingga mereka termotivasi, saya harus lebih baik di pembelajaran selanjutnya, seperti itu. Selain itu juga dukungan dan pujian orang tua itu sangat berperan dalam keberhasilan tahap ini, teman-teman. Kenapa? Karena anak merasa dihargai ketika orang tua itu memberikan pujian, dan itu menjadi bentuk dukungan untuk si anak bahwa ternyata, oh, kalau saya mencapai tujuan pembelajaran seperti ini nih, orang tua saya senang, bangga. Nah, saya harus terus seperti ini. Nah, begitu. Peran kita sebagai guru memberikan informasi bahwa si anak pembelajarannya sudah sampai sini, bahwa si anak ini mencapai prestasi seperti ini, sehingga orang tua bisa tahu dan orang tua bisa menggali di rumahnya dan memberikan feedback untuk si anak tersebut. Nah, ini sangat menjadi faktor keberhasilan perkembangan psikososial anak. Kemudian interaksi sosial dengan teman sebayanya, itu perlu kita ketahui bahwa interaksi sosial anak itu sangat mempengaruhi, bahkan menjadi faktor keberhasilan perkembangan psikososial anak. Ketika si anak bisa bermain bersama teman-temannya, bisa berdiskusi bersama teman-temannya, bergabung, mempelajari suatu hal, atau sekedar bermain biasa, itu bisa menumbuhkan rasa sosial yang tinggi, sehingga siswa itu berani mengungkapkan pendapatnya, lebih percaya diri, tidak introvert, bisa lebih bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, itu sangat mempengaruhi. Kemudian prestasi di sekolah juga berperan dalam tahap ini. Tentu ya, ketika si anak mendapatkan prestasi yang baik, pastinya itu menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi, sehingga perkembangan psikososialnya akan baik gitu. Atau ketika anak merasa gagal dalam mencapai prestasi, itu bisa tumbuh rasa tidak percaya diri, merasa dirinya tidak mampu, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan. Nah, kita sebagai guru tentunya kita perlu memotivasi anak ketika anak tidak sukses dalam prestasinya di sekolah.
tentunya kita bisa memberikan motivasi bahwa tidak hanya di sini, bisa dari prestasi yang lainnya, bahwa tidak harus juga si anak ini mampu di bidang ini, melainkan bisa di bidang penjasnya atau bidang seninya yang lain, karena setiap kemampuan setiap anak itu kan berbeda-beda. Tentunya kita bisa memotivasi anak tersebut sesuai dengan kemampuannya masing-masing untuk terus berprestasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.